Tidak bergerak ya? Baru punya. Tidak pingsan. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini atas perkenankannya kita kembali bisa memulai perkuliahan untuk mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Insya Allah ikhtiar dan niat kita menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan dan role model bagi kita di dalam menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf jika perkuliahan ini kita bawa ke malam hari karena bertepatan sekali dengan jadwal di S1 dan tadi saya kiri kanan mencari informasi, mencari kontak dengan mahasiswa. Nanti ada salah seorang mahasiswa yang alumni baru-baru dikasih dari Pak Mubarak sehingga saya menghubungi dan saya sudah berada di dalam kelas tadi. Jadi mungkin pekan depan jika saya yang diberikan atau tiba giliran saya untuk mengisi di kelas ini, mungkin kita bisa geser waktunya agar tidak bersamaan. Apakah mencari waktu yang lain di hari yang lain atau kita majukan misalnya di pukul 2 karena kebetulan saya kosong di situ. Atau terserah ya di mana waktu yang bisa disepakati ya. Sehingga semuanya bisa berjalan, program kita tidak ada yang menjadi korban atau terbengkalai. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sharing pemikiran dengan saudara-saudara sekalian yang terkait dengan tema sentral kita, konsep pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelum ada revolusi industri 4.0, ini pembelajaran jarak jauh sudah menjadi bagian dari konsep dan sistem pendidikan sesungguhnya dikembangkan di dunia barat. Begitu juga dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia konsep pembelajaran jarak jauh sudah diterapkan oleh universitas terbuka dengan konsep pembelajaran sistem modul. Jadi itu sistem modul yakni pembelajaran dengan menggunakan modul, datang di pertemuan, di kelas, kemudian memberikan tugas, lalu selanjutnya nanti 2-3 pekan ke depan baru kembali lagi untuk dilakukan kajian secara bersama atau mereview tugas-tugas mahasiswa.
Namun dalam rentan waktu itu mahasiswa dan dosen terjalin komunikasi, meskipun bentuk komunikasinya itu melalui dengan telepon karena belum ada istilah Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Jadi ini merupakan role model kita di Indonesia yang diterapkan oleh universitas terbuka. Dan jauh hari atau di tahun 1891 ya, Universitas Wisconsin di Amerika ini sudah memulai memikirkan tentang sistem pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Tentu penerapan sistem pembelajaran jarak jauh ini punya alasan yang sangat rasional, argumentasi yang ilmiah, kenapa penting dipikirkan untuk pembelajaran jarak jauh. Beberapa alasan mendasar dari adanya penerapan pembelajaran jarak jauh itu, yakni adanya animo masyarakat untuk lanjut pendidikan, namun karena dia terhalangi oleh aktivitas keseharian, dalam hal ini bekerja, sehingga dia tidak bisa mengikuti sistem yang ada khususnya di perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi sifatnya reguler, maka bagi pekerja tidak akan punya akses untuk bisa belajar, mengembangkan pengetahuan, skill, atau ingin memperluas wawasan dan relasi di perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian Universitas Wisconsin ini mencoba untuk mengakomodir situasi dan kondisi di masyarakat yang terutama bagi masyarakat pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, kenapa masyarakat menjadi pekerja atau bekerja sambil ingin lanjut kuliah? Karena tentu di tengah kehidupan, apalagi di era sekarang ini, ada relasinya bahwa biaya yang begitu tinggi, ya, tentu kalau tidak bekerja akan berat untuk mengikuti pendidikannya. Jadi oleh karena itu untuk bisa menutupi dari biaya yang tinggi itu ya tentu kita diharapkan untuk bekerja. Di saat yang sama bahwa dengan bekerja ini atau dengan penerapan penerapan pembelajaran jarak jauh, maka ya pergi ke kota misalnya, pergi ke kota mencari tempat tinggal, kemudian dengan biaya living cost, maka semuanya itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi ini merupakan satu pertimbangan yang mendasar bagaimana bisa tetap hidup dengan normal, kemudian sambil dapat mengakses layanan pendidikan meskipun itu sifatnya jarak jauh. Jadi ini alasan yang sangat humanis, situasi dan kondisi di masyarakat, sehingga perguruan tinggi terdorong untuk berkreasi, mengembangkan kebijakan, yakni penerapan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini juga memberikan keringanan, ada aktivitas yang efektif dan efisien, bahwa jarak, tempat, atau waktu bukanlah menjadi penghalang dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi misalnya di saat kita ini ya bukan menjadi suatu jarak ya, atau tempat atau waktu menjadi penghalang untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Jadi salah satu instrumen di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh adalah menggunakan digital dengan adanya Zoom atau Google Meet dan seterusnya, itu bisa membantu kita untuk mengatasi jarak, tempat, dan waktu itu. Bahkan di era digital sekarang ini, dengan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh, maka dimanapun atau
dalam kondisi apapun, ya kadang-kala saya mengajar di mahasiswa di Pasca, dia ada di acara pengantin atau di acara hajatan keluarga sambil mengikuti perkuliahan. Atau bahkan ada yang sementara di rumah sakit, sementara di impus, ya, tetap bisa mengikuti perkuliahan. Jadi itu sangat membantu buat kita bagaimana ruang, bagaimana itu buka selebar-lebarnya dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk digital untuk membuka ruang pembelajaran tersebut. Kemudian ditambah lagi ya, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita bisa melihat di era revolusi industri 4.0 ini sangat membantu, terutama di masa pandemi COVID-19. Meskipun revolusi industri 4.0 itu sekitar 2014 membooming, mulai menggeliat di Indonesia, nanti tahun 2019 itu baru nampak sekali. Baru benar-benar mulai dirasakan bahwa kita berada di era revolusi industri 4.0. Itu karena kita sudah terdesak, kita harus mengikuti prosedur tentang pandemi COVID dengan adanya social distancing, menjaga jarak. Tidak boleh ada interaksi sosial secara langsung, dan yang bisa menengahi atau menjadi jembatan adalah tentu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi era sekarang ini justru dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita di dunia pendidikan sangat terbantu, sangat membuka peluang untuk lebih kreatif, lebih efektif dalam bekerja, lebih efisien, dan tentu kita bisa mengurangi ongkos di dalam kegiatan pendidikan. Salah satu diantaranya adalah sudah mulai tidak menggunakan hard copy atau dokumen-dokumen kertas untuk melakukan kegiatan evaluasi atau tes karena digantikan dengan alat-alat digital itu sendiri. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ya memang sekarang di RI 4.0 itu kita masih bernuansa melayani IT. Kita masih menciptakan, berkreasi bagaimana IT itu kita ciptakan agar lebih eligible dengan konteks pembelajaran. Nah, berbeda nuansanya ketika berbicara tentang revolusi industri atau revolusi sosial 5.0, maka itu nuansanya adalah IT yang melayani segala kepentingan dan urusan manusia. Karena IT inilah benar-benar dapat diciptakan untuk dapat membantu mengatasi berbagai masalah, dapat membantu di dalam aktivitas yang rumit, sehingga manusia benar-benar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dan itu bisa berkembang seperti di Jepang. Ya. Jadi di Jepang itu IT-lah yang lebih banyak membantu dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau urusan-urusan manusia itu sendiri. Jadi contohnya ya, misalnya di Jepang ada ciptaan digital bagi perawat bunga ya. Jadi merawat bunga, misalnya dia bisa setting dari sisi waktu sekitar 5 jam kemudian dengan sendirinya dia akan menyiram kembang, atau dia disetting dari sisi normal kenormalan cuaca. Jadi ketika mencapai cuaca suhunya sampai 30 derajat Celcius, dengan otomatis dia akan menyiram kembang. Jadi itu dalam sirkulasi kehidupan itu akan berjalan seperti biasa, berulang-ulang setiap hari, dan itu akan melayani dan meringankan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan era revolusi industri 5.0, yakni bagaimana IT itu diciptakan untuk membantu mengatasi
dan bahkan melayani kepentingan kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi kebijakan ini juga di-follow up oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti. Itu saya dengar-dengar sejak tahun 2017 itu sudah dianjurkan, terutama bagi perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan blended learning. Jadi blended learning ini tentu sangat membantu ya bagi para dosen, mahasiswa, di mana ketika dosen tidak sempat masuk, maka bisa diantisipasi melalui dengan platform digital yang kita gunakan di dalam pembelajaran itu. Ya, misalnya dengan memberikan tugas, kemudian mengirimkan bentuk video atau berikan buku dalam bentuk e-book atau buku PDF dan tersimpan di dalam platform digital di LMS, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sangat membantu kita di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh ini tentu memenuhi ekspektasi dari pemerintah itu sendiri, yakni bagaimana seluruh masyarakat itu mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Jadi saya juga sering mengajar secara online dengan campuran mahasiswanya, tapi dilakukan secara online. Itu mulai dari Sulawesi Selatan, ada Sulbar, kemudian ada Sulawesi Tenggara, ada Maluku. Jadi masuk dalam satu forum itu ya. Jadi artinya apa? Bahwa dengan adanya pembelajaran yang berbasis digital ini, sehingga dari seluruh pelosok negeri itu bisa mengakses dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, inilah pentingnya adanya pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basisnya, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat mengakses informasi dan mengikuti layanan pendidikan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan tingkat pendidikan. Dalam arti bahwa kita kembali ke persoalan pertama tadi, yakni kelas pekerja. Jadi misalnya di kampus kita membuka kebijakan adanya misalnya kelas online. Jadi kelas online itu ya memberikan kesempatan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada terutama di luar daerah yang jauh untuk mengikuti perkuliahan. Dan bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kompetensinya, tentu bisa didapatkan melalui dengan pendidikan. Nah, dengan demikian, agar semua bisa terjangkau, ya tentu pentingnya kita menggunakan, memanfaatkan kebijakan pembelajaran jarak jauh tersebut. Saya meyakini bahwa di sudut sana atau di berbagai pelosok sana banyak sekali yang ingin lanjut studi ya. Tapi karena tadi persoalan jarak, persoalan tempat, persoalan waktu, itulah yang menghalangi untuk lanjut studi karena batasan tadi itu. Di sisi lain, pekerjaannya menuntut untuk selalu mengupgrade kemampuannya agar selalu meningkat wawasan, kecakapan, kompetensinya, sehingga harus lanjut studi. Nah, disinilah ada satu tuntutan dan diperhadapkan dengan masalah yang cukup berat, dan hadirlah teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan regulasi atau kebijakan untuk memfasilitasi adanya ekspektasi dari masyarakat yang ingin lanjut studi. Nah, dan demikian pada tahun 2013 ini ya, Permendikbud ya nomor 109 ini sudah mengeluarkan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi. Itu pada tahun 2013 itu belum menggema ya. Nanti menggemanya itu tahun 2017, menggemanya di Indonesia bagian timur ya.
bagian tengah dan timur. Nah, kalau di wilayah barat itu ya tentu sudah sejak lama diterapkan, terutama perguruan tinggi seperti Telkom ya, Universitas Telkom, ada juga perguruan tinggi yang berbasis IT, itu sudah lama menerapkan tentang pembelajaran jarak jauh karena memiliki instrumen teknologi digital yang bisa memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi tren global ya. Jadi kecenderungan di era sekarang ini ya yang mana aktivitas hidup semakin kompleks ya. Kesibukan ada-ada saja. Kemudian kita berada dalam suatu bentuk isolasi kehidupan. Jadi bahkan kadang keluarga pun ada jarak dan kecenderungan kita lebih banyak membangun relasi yang kuat terhadap sesama profesi daripada kepada keluarga. Ya. Itu artinya bahwa di tren globalisasi di era sekarang ini terjadi distance, ya, social distance, ada jarak sosial. Ya. Terlepas dari persoalan pandemi COVID, memang kita sekarang ini ya urusan masing-masing itu begitu rumit, kompleks sehingga amat susah untuk mempertemukan dalam satu waktu dan satu tempat. Jadi dengan demikian pembelajaran jarak jauh ini menjadi satu solusi karena adanya kompleksitas, kesibukan, urusan-urusan yang begitu padat dalam era sekarang ini, ya, sehingga untuk bisa ketemu secara langsung memang cukup berat. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini sebagai solusi di dalam mengatasi berbagai masalah di era globalisasi. Kemudian di era sekarang ini kita selalu sharing ya, ada pertukaran-pertukaran pemikiran, pertukaran sumber daya dengan mitra. Jadi kita membangun jejaring, ada network, jaringan kerja untuk bersifat mutual simbiosisme atau saling menguntungkan, itulah yang menjadi tren kehidupan di era globalisasi. Yang mana bahwa kelebihan di mitra kita bisa ambil, dan kelebihan di kita bisa berikan ke mereka dalam konteks konsep dan strategi. Jadi itulah saling mengisi, saling berbagi, agar kita bisa sama-sama melangkah maju dan lebih berkualitas. Itu adalah tren global sekarang ini. Jadi satu lembaga pendidikan dianggap bisa maju atau berpeluang untuk maju apabila memiliki jejaring atau lembaga mitra yang cukup banyak. Nah, karena kenapa ya? Dengan adanya kemitraan dan sinergitas dengan lembaga pendidikan yang lain, itu akan lebih banyak keuntungannya dibanding mudaratnya. Jadi itulah kadangkala di suatu prodi yang mau diakreditasi, maka satu pertanyaan yang paling mendasar dan sangat menentukan adalah tentang kemitraan. Jadi tanpa kemitraan, maka lembaga pendidikan tidak akan bisa maju. Nah inilah dengan adanya kontes dorongan untuk membangun network jaringan ini, maka untuk bisa mengatasi atau bisa memaksimalkan komunikasi secara intens meskipun dibatasi oleh jarak, maka tentu pemanfaatan digital dalam bentuk conference atau bentuk live meeting itu bisa diberdayakan untuk itu. Kemudian di era sekarang ini sudah banyak sekali tools atau pilihan-pilihan untuk mendapatkan informasi. Jadi dari segi istilah saja ya ada media elektronik, media massa, media sosial, itu semua adalah menjadi sumber informasi. Jadi sumber informasi ini
yang lebih efektif itu sifatnya digital atau online. Karena dari situ kita bisa langsung mendapatkan secara akurat, kita bisa ambil secara berulang-ulang kapan dibutuhkan, dan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Artinya, kapan kita mendownload suatu file di Google misalnya, itu akan tercatat di dalam lengkap dengan waktunya. Nah, sehingga semuanya terekam, ya. Semua jejak di dalam mesin penyimpan data, dan itu akan memiliki banyak manfaat. Satu contoh sederhana. Dalam dunia akademik, pencarian referensi ada beberapa alternatif. Ada yang menggunakan Google Scholar, kemudian ada Mendeley, ada melalui dengan Garuda, ada melalui Morarev, ada melalui Herzing. Semua itu adalah mesin pencari data. Jadi saluran-saluran ini begitu banyak untuk kita mencari referensi. Yang terakhir ini saya selalu memanfaatkan adalah Herzing. Jadi Herzing itu kita bisa mudah mendapatkan literatur, apakah bentuk jurnal maupun bentuk buku, dan itu didapatkan secara gratis. Dan begitu mudah kita bisa mendapatkan itu. Kita yang penting ada WiFi terkoneksi ke internet, kita begitu mudah mendapatkan sumber informasi, terutama dalam hal literatur atau referensi pada mata kuliah kita. Jadi bisa Bapak Ibu ke depannya kira-kira persiapan judul penelitian tesis apa yang kita mau teliti. Jadi dari situ kita sudah selalu mencari referensi-referensi yang dari dunia online untuk dipersiapkan. Dan itu sangat membantu kita ya. Kalau sekarang buku-buku yang bersifat hard copy itu kan cukup mahal ya. Cukup mahal, kemudian cukup juga jarang ya kalau di Parepare, sangat terbatas penjualan referensi. Dan di Makassar ya lumayan, di Gramedia dan tempat-tempat yang lain. Dan tentu itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan ada cara yang lebih murah, lebih efektif, lebih cepat. Yang penting kita mendapatkan link untuk mengakses ya alamat gudang penyimpan referensi itu sendiri. Kemudian efektivitas pemanfaatan perangkat teknologi informasi yang bersifat interaktif dengan multimedia. Jadi dengan adanya perangkat digital, platform digital, maka kita lebih efektif bekerja. Jadi misalnya saya menggunakan platform LMS ini, Edlink, kemudian ketika masuk mengajar, saya langsung absen melalui Sepima. Jadi absen satu-satu mahasiswa melalui Sepima, dan tidak perlu lagi membawa absen secara manual. Dan itu tersimpan, kapan saja kita butuhkan, itu bisa kita dapatkan. Jadi itu dari sisi efektivitasnya. Langsung ada akumulasinya berapa persen kehadiran setiap peserta didik atau mahasiswa, itu kita bisa dapatkan seperti itu. Jadi ini sangat membantu ya pemanfaatan perangkat teknologi informasi yang sifatnya bisa interaktif ya dengan multimedia. Jadi interaktif di sini terjadi semacam respon ya ketika saya membuat atau mendesain PowerPoint, lalu PowerPoint itu sifatnya dinamis dan memacu atau memprovokasi peserta didik untuk merespon dari PowerPoint itu melalui dengan pertanyaan atau klarifikasi atau tanggapan yang disajikan melalui PowerPoint. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana bentuk interaksi guru dan murid ya. Jadi di era sekarang ini berbagai macam bentuk-bentuk interaksi. Di samping di masa lalu juga mewariskan bentuk interaksi guru dengan murid.
dan juga di era digital ini memiliki transformasi bentuk interaksi guru dan murid tersebut. Yang pertama adalah sifatnya real time. Jadi real time ini siap siaga ya, sesuatu yang bisa nyata ya. Bahkan dalam bentuk seperti ini adalah sifatnya nyata ya, yang disebut dengan sinkronos. Jadi sinkronos ini bersifat online meeting, ini ya sifatnya real time, yang nyata setiap saat, selalu tersedia ketika dibutuhkan datanya. Nah itulah kita bisa melakukan online meeting melalui dengan adlink, kemudian ada audio ini bisa kita simpan di platform digital, ada Facebook, ada chatroom, dan seterusnya. Jadi konteksnya sinkronos ini adalah bagaimana pembelajaran itu terstruktur, terjadi interaksi secara langsung antara guru dengan murid. Meskipun interaksinya itu melalui dengan dunia maya atau virtual, dan apalagi dengan tatap muka langsung. Jadi ini yang disebut dengan sinkronos. Kemudian real time atau asinkronos ini adalah bentuk interaksi guru dan murid secara tidak langsung. Jadi misalnya kita ingin mengirimnya suatu pesan kepada guru atau informasi kepada guru melalui dengan email. Jadi itu terjadi interaksi tapi tidak secara langsung. Jadi guru ketika ingin menjawab juga melalui dengan email. Jadi itu yang disebut dengan real time, asinkronos. Nah, pernah ada pengalaman ya ketika saya dulu tahun lalu ingin mengadakan kuliah tamu, saya mencari narasumber dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya lacak narasumber dan saya temukan di UPI Bandung. Saya tidak menemukan nomor WA atau telepon, yang saya temukan hanya emailnya. Jadi waktu itu saya kirim pesan, meminta memperkenalkan diri, meminta kesiapannya atau responnya untuk membawakan materi pembelajaran bahasa Inggris berbasis digital. Nah, waktu itu saya punya waktu 3 hari untuk memastikan. Nah, ternyata yang bersangkutan itu 2 hari 1 malam ya, itu baru terbaca. Jadi nanti jam 12 malam baru dia jawab, masuk di email, pagi-pagi saya tidak lihat kalau itu dia sudah jawab. Akhirnya pagi-pagi saya memutuskan mencari narasumber baru untuk menggantikan narasumber yang pertama. Itu karena melalui dengan mailing list ya. Jadi interaksi kita secara tidak langsung ya, melalui dengan email, sehingga dulu di email, ya kemudian dari email itu dia bisa baca. Jadi berbeda kalau kita bicara tentang sinkronos itu. Kemudian discussion group ya. Jadi discussion group ini asinkronos juga sifatnya tidak terlalu terstruktur, sistematis ya. Jadi tergantung tema apa yang dibahas dalam FGD atau discussion group. Nah, jadi itu tentu interaksi guru dengan murid ini bisa dikatakan juga secara tidak langsung. Misalnya FGD ya. Dalam FGD itu narasumber atau yang dikategorikan sebagai guru itu lebih banyak menyampaikan gagasan dengan narasi argumentasi, kemudian pesertalah yang banyak berinteraksi kepada teman-temannya, kepada sesama peserta. Jadi nanti semacam kesimpulan itu baru diambil alih oleh guru atau pimpinan atau narasumber. Jadi itu juga dikatakan sebagai real time. Jadi tidak bisa ditentukan secara rutin karena memang suasana dan situasinya seperti itu. Kemudian news group ya, grup tentang informasi. Ya, biasanya kalau di dalam web ada blog, ada grup. Ya, sekarang ini ada istilah apa ini ya? Author gate ya, author gate, ya. Other gate ya.
Jadi di situ adalah kumpulan para peneliti itu di Nest Group ya. Jadi ada namanya Other Guides. Di situ dikumpul para peneliti, silakan registrasi, bergabung, kemudian dimasukkan semua karya-karyanya. Sehingga karya-karya kita itu dengan mudah dibaca oleh anggota grup di situ. Ya, sehingga banyak yang sitasi, kita punya tulisan karena seperti itu. Jadi kita hanya memasukkan sesuatu, kemudian ada yang merespon di saat waktu dan tempat yang berbeda. Jadi kita tidak tahu kapan dia akan mengutip, misalnya dia akan membaca, yang bahkan ya nanti dia kutip sitasi tulisan kita baru ada informasinya bahwa yang bersangkutan telah mengutip karya saudara. Jadi itu Nest Group, ya tentu di sini terjadi interaksi antara guru dan murid yang berjalan secara asinkronos. Kemudian bulletin board. Jadi bulletin board ini ya misalnya punya esai, tulisan singkat atau ada opini, kita simpan di bulletin board. Nanti di situ datang pembaca lewat ya, lalu dia tertarik dia akan baca. Jadi terjadi interaksi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Jadi medianya adalah bulletin board itu sendiri. Jadi itu adalah bagian dari kontes asinkronos, bagaimana bentuk interaksi guru dengan murid itu sendiri. Prinsip pembelajaran daring. Jadi prinsip pembelajaran daring dimulai dengan perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran ini ya tentu menekankan tentang kesiapan yang harus dilengkapi sebelum melakukan pembelajaran. Apa mindset pembelajaran, apa sistem pembelajaran, apa orientasi pembelajaran, itu harus dimantapkan di dalam perencanaan. Nah, kita melihat bahwa di dalam pembelajaran yang sifatnya daring ini untuk jarak jauh, itu SCL, Student Centered Learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yakni mengaktifkan partisipasi peserta didik ya agar ikut nimbrung di dalam mendiskusikan, di dalam menyelesaikan proyek, mendiskusikan masalah dan mencari solusi. Jadi guru tinggal menjadi motivator dan fasilitator ya. Jadi semuanya berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian dalam pembelajaran itu sebaiknya dicanangkan yang namanya konsep tuntas dalam belajar, teori ketuntasannya. Jadi era sekarang ini ya menggunakan konsep itu, belajar dengan tuntas, yang mana bahwa kita tidak bisa pindah ke materi selanjutnya kalau masih ada peserta didik yang belum paham atau belum menguasai atau belum mencapai standar KKM ya. Itu sendiri pada mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Jadi harus tuntas ya, supaya tidak melakukan remedial. Kemudian pembelajaran yang sifatnya mandiri. Jadi pembelajaran mandiri di sini dalam arti tidak didampingi lagi guru secara formal, tetapi peserta didik itulah yang diberikan peluang untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi kita kadang memberikan tugas, silakan tugas ini dijawab dengan baik dan silakan ambil komparasi dari Google itu agar kita bisa memberikan satu penjelasan naratif yang lugas dan objektif itu sendiri. Jadi mandiri. Kemudian aktif ya. Jadi aktif di sini yakni pembelajaran itu harus bersifat aktif ya. Interaksi yang aktif, kemudian diskusinya yang aktif, pencarian referensi yang aktif, semuanya berorientasi kepada keaktifan. Jadi tentu pembelajaran yang aktif ini bisa diterapkan apabila diterapkan benar tentang SCL, Student Centered Learning itu sendiri. Kemudian otonom. Jadi otonom di sini adalah hampir sama dengan kemandirian, tetapi lebih mengarah kepada kebebasan mengelola pembelajaran tanpa diintervensi oleh orang lain.
Jadi kebebasan mengelola yakni otonom. Ketika kita memiliki kewenangan bersifat otonom, misalnya sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta, dia akan memiliki sikap diri. Jadi ini dalam perencanaan pembelajaran yang bersifat daring itu. Kemudian innovation. Jadi innovation ini merupakan prasyarat untuk pembelajaran daring ya, yang berbasis digital itu sendiri. Jadi kita diberikan aplikasi dan kitalah yang berinovasi di dalamnya. Dulu ketika penggunaan LMS sederhana yakni Google Classroom, awalnya itu sangat biasa saja ya. Jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pembelajaran sehingga kita berkreasi mengembangkan Google Classroom itu. Jadi ini di dalamnya ada inovasi. Jadi melalui dengan pembelajaran daring itu ya tentu kita semakin terbuka peluang untuk lebih inovatif. Jadi penelitian kami tahun lalu tentang pembelajaran digital di Yayan Parepare, ya kesiapan pembelajaran digital itu dari sisi kurikulum, kemudian infrastruktur itu sudah mantap ya. Tapi problemnya adalah desain konten bahan ajar itu yang rumit dan tentu ya hanya rata-rata dosen muda saja yang punya kemampuan atau punya waktu, punya energi untuk berinovasi di dalamnya. Jadi itu memang tuntutannya ya di dalam perencanaan pembelajaran ya bagaimana mengembangkan sikap inovasi dan kreasi itu sendiri. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Jadi setelah pembelajaran itu kita rencang dengan baik, sudah ada perangkat pembelajaran, ada panduan, ada teknik-teknik evaluasi dan seterusnya, maka kita lanjut kepada kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran karena pendekatannya adalah SCL, maka tentunya pembelajaran itu fokus kepada mahasiswa atau peserta didik. Jadi peserta didiklah yang diberikan kesempatan untuk berkreasi yang lebih masif. Nah, tentunya arahnya kepada 3H. 3H ini hand, tangan, heart, hati, dan head, kepala. Jadi kalau bicara hand itu kecerdasan motorik, psikomotorik, kemudian heart, hati, kecerdasan emosional dan spiritual atau dalam taksonomi Bloom disebut dengan afektif. Yang kemudian head itu kepala, itu adalah merupakan pengembangan kecerdasan intelektual atau kognitif. Jadi sasarannya adalah 3H itu sendiri. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu tentu terjadi interaksi baik antara guru dengan peserta didik maupun antar sesama peserta didik. Jadi bentuk interaksi itu harus benar-benar bermakna, punya nilai, mengarah kepada pembentukan attitude atau sikap itu sendiri. Jadi disinilah harus benar-benar diperhatikan, apalagi kalau menggunakan pembelajaran daring itu sendiri. Jadi misalnya ya mahasiswa satu itu ketika kuliah ada yang hadir tapi tidak aktif kameranya. Ya. Jadi benar-benar ya kita tidak tahu apa aktivitasnya, jangan sampai bergabung di Zoom kemudian pergi tidur ya, karena tidak dibuka videonya itu sendiri. Jadi ini persoalan bermakna ya. Jadi kegiatan bermakna ini atau interaksi bermakna dia akan melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi orientasinya melakukan aktivitas, bekerja, orientasi untuk melihat apakah itu punya makna atau tidak. Nah, bermakna di sini ada yang sifatnya untuk jangka pendek dan ada yang sifatnya jangka panjang. Kemudian kegiatan pembelajaran itu materi terstruktur. Jadi materi terstruktur di sini ya tentu di dalam kajian menyusun materi atau bahan ajar itu cukup rumit karena misalnya dimulai dari hal yang bersifat empirik yang nyata sampai kepada yang abstrak.
Jadi empirik itu ya tentu pembelajaran itu lebih banyak kepada konteks pengenalan, pemahaman, pengetahuan yang bisa dijangkau atau ditangkap oleh panca indera manusia. Itu dulu yang dikedepankan di dalam menyusun materi. Kemudian makin jauh, makin lama pertemuannya, semakin masuk di dunia abstrak. Hal-hal yang bersifat penjelasan gaib dan seterusnya. Jadi kalau terbalik, didahulukan hal-hal yang abstrak baru masuk di dunia empirik, itu kadang-kala proses adaptasi belajarnya yang telat, gitu. Sehingga kita terganggu untuk keterbatasan waktu itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian materi atau bahan ajar itu disusun dengan melihat faktor kerumitannya, dimulai dari hal yang mudah sampai kepada hal yang rumit. Jadi tentu kadang-kala kita menyusun bahan ajar itu ya harus dimulai dengan pengenalan-pengenalan dulu ya. Kemudian setelah pengenalan ada prinsip, ada jenis-jenis dan seterusnya. Semakin menjauh atau semakin bertambah pertemuan, semakin masuk ke dunia abstrak atau semakin rumit ya, semakin rumit materi itu sendiri. Jadi itu menyusun materi secara terstruktur memang harus dipahami tentang batang tubuh satu disiplin ilmu. Jadi seperti analoginya adalah pohon ilmu, yakni suatu pohon ada ilmu berada di wilayah akar, ada ilmu berada di wilayah batang dan ranting, dan ada ilmu di wilayah daun dan bunga atau buah. Jadi itu adalah ilmu dan di dalamnya ada materi yang harus terstruktur dengan baik. Materi apa yang berada di wilayah akar? Tentu biasanya pendekatan filsafat atau filosofis tentang ilmu itu sendiri yang berada di wilayah akar. Nah, bagaimana dengan batang? Batang ini adalah merupakan konsep disiplin ilmu yang bersifat tubuh atau yang di situ konteks metodologi. Ya, jadi inilah tubuhnya, inilah kontennya disiplin ilmu. Jadi kalau berbicara tentang PAI, di mana tubuhnya PAI? Ya, di dalamnya kan ada, misalnya ada iman, ada ilmu, ada akhlak, ada ibadah, ya, ada muamalah. Itu adalah tubuhnya PAI. Jadi dengan demikian materi di sini ya tentu benar-benar memberikan satu tahapan-tahapan. Ketika sudah jelas filosofisnya, semakin kuat filosofisnya satu ilmu akan berdampak kepada kuatnya tubuh atau konten ilmu itu sendiri. Jadi batang akan menjadi membesar, kekar, kalau akarnya sehat di bawah, di kolom tanah yang menjulang, menjaring ke bawah, mencari sumber-sumber air, sumber makanan, dan itu akan berdampak kepada batang. Dan ketika batangnya ini melahirkan tangkai, ya, melahirkan ranting, itulah ilmu itu membangun jejaring, membangun relasi dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya PAI, ketika membangun relasi dengan komunikasi, maka lahirlah komunikasi pendidikan agama Islam. Ketika menjalin kemitraan relasi dengan psikologi, maka dia akan melahirkan psikologi pendidikan agama Islam. Begitu pula dengan disiplin ilmu yang lain. Ranting itu menunjukkan membangun relasi dengan konteks kehidupan sosial. Jadi ilmu itu supaya lebih empirik, lebih pragmatis, maka dibutuhkan ada relasi dengan kehidupan sosial yang nyata, kehidupan sosial di masyarakat. Itu adalah rantingnya. Kemudian keluarlah daun dan keluar bunga sampai buah, itulah manfaat kontribusi yang diberikan satu ilmu kepada lingkungan sosial
dan lingkungan alam itu sendiri. Jadi ilmu itu bagaikan pohon yang memiliki struktur yang tentu dimulai dari akar sampai ke daun atau buahnya. Jadi sama halnya dengan ilmu itu sendiri ya. Jadi inilah makanya guru itu harus menguasai bahan ajar, harus menguasai materi. Karena kalau materi dikuasai, maka begitu mudah kita bisa menyusun struktur materi, mana materi pertama, materi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran itu ada belajar yang jelas. Jadi sumber belajar yang jelas itu yakni kita begitu mudah mendapatkan link referensi, apakah itu bentuk jurnal, buku, atau bentuk hasil riset, atau laporan lembaga resmi, atau dalam bentuk video, animasi, gambar, dan seterusnya. Jadi melalui dengan pembelajaran daring ini online, kita sangat mudah untuk mengakses referensi atau literatur yang bersifat online. Jadi saya ketika memanfaatkan ini, saya cukup terbantukan untuk mencari referensi-referensi melalui dengan online. Nah, satu contoh ya, yang amat jauh bedanya ya. Ketika kita ingin mencari satu hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari. Jadi kita mencari hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, misalnya tentang puasa. Nah, mungkin saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hadis itu. Karena kita pergi ke perpustakaan, mencari buku hard copy-nya, lalu kita membuka, kita cukup lama. Tapi ketika kita mendapatkan link untuk akses ke dalam aplikasi tentang hadis, yang dulu itu sering saya gunakan adalah Maktabah Syamil, itu 2008 sudah ada. Sejak saya kuliah sudah ada itu aplikasi, terus dikembangkan. Bahkan aplikasi pertama itu adalah sampai 20 giga. Sekarang sudah sangat kecil, sudah dikompres sedemikian rupa. Jadi itu ya tidak sampai 1 menit kita sudah mendapatkan tempat hadis tentang puasa di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi itu sangat membantu sekali kalau kita menggunakan aplikasi yang bisa mendatangkan berbagai macam referensi literatur sebagai sumber belajar di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan MONEP ya, monitoring dan evaluasi. Saya sebagai Kaprodi tentu setiap saat saya bisa memantau dosen-dosen prodi terkait dengan pembelajarannya. Ya, saya bisa tahu ini ketika mengajar ya tidak mengikuti RPS. Ini ketika mengajar hanya berapa menit dia mengajar, selesai lagi. Ini mengajarnya baru berapa kali pertemuan. Jadi itu saya bisa pantau. Dan saya bisa evaluasi ya, mungkin semester depan atau tahun depan saya pertimbangkan untuk menggunakan lagi jasanya di dalam mengajar di prodi saya. Itu evaluasi. Kenapa saya harus evaluasi? Karena yang kita mau capai adalah mutu. Jadi kalau tidak ada evaluasi, maka kita tidak bisa mendapatkan atau meraih mutu itu sendiri. Jadi evaluasi ini tentu punya hasil dan punya rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kenapa harus ditindaklanjuti? Karena ada mutu sebagai target capaian yang kita harus wujudkan itu sendiri. Jadi ini kegiatan pembelajaran, ya tentu komponen-komponennya seperti ini. Kemudian strategi penyampaian. Ya. Jadi strategi penyampaian bahan ajar atau materi ajar dari peserta didik kepada dari guru, dari dosen kepada peserta didik itu sifatnya yang pertama ragam media. Jadi menggunakan berbagai macam media. Jadi ada media digital atau media
konvensional itu bisa saja digabungkan. Atau ragam media, misalnya melalui media PowerPoint, atau melalui media video, atau melalui media teks. Jadi kita bisa memilih berbagai macam media pada satu pertemuan pembelajaran. Kemudian media yang kita pilih strateginya adalah relevan. Jadi relevan di sini ya tentu kita melihat bahwa gaya belajar peserta didik itu ada yang sifatnya audio, ada yang sifatnya visual, ada kinestetis, ada gaya global. Itu dengan adanya pembelajaran berbasis digital, itu kita bisa memilih yang relevan. Jadi misalnya saya ambil media yang satu untuk mengakomodir gaya belajar kinestetis. Kemudian saya ambil media yang satunya lagi agar terpenuhi atau agar tersalurkan kepada peserta didik yang punya gaya belajar audio. Begitu juga dengan yang punya gaya belajar visual. Jadi kita pilihannya adalah memanfaatkan ragam media ini untuk melihat relevansi dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian strategi penyampaian ini yakni sifatnya fasilitator ya, memfasilitasi adanya interaksi. Jadi strategi pembelajaran digital, ya ini misalnya ya, kalau tidak terjadi secara langsung, bisa juga tidak secara langsung. Misalnya di Edlink yang kita gunakan sekarang, Bapak Ibu bisa bertanya kepada dosen melalui dengan Edlink yang tentunya tidak bisa dijawab secara langsung. Mungkin 1-2 hari baru dosen lihat, oh ternyata ada pertanyaan atau saran dari mahasiswa dan di situ baru dijawab ya. Jadi itu terjadi interaksi meskipun tidak secara live, chatting live ya, tetapi nanti suatu waktu baru bisa terjawab. Inilah bisa menjadi fasilitator, memfasilitasi adanya bentuk penyampaian materi itu sendiri. Kemudian prinsip supermarket ya. Jadi kira-kira prinsip supermarket itu yakni begitu banyak pilihan tools ya. Kita datang ke Alfamart misalnya atau di mall, semuanya tersedia. Kita tinggal datang mengambil sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, ya tentu sesuai dengan trendinya. Jadi misalnya beli pakaian kan tentu sesuai dengan kebutuhan kita, atau sesuai dengan yang tren, ya gaya terbaru, dan sesuai dengan kemampuan di sini ya keterjangkauan ekonomi kita. Jadi inilah prinsip supermarket ya, melayani dengan memberikan kebebasan kepada pengunjung untuk memilih apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, lalu silakan mengelola sendiri ya. Jadi misalnya mulai dari pergi ambil, kemudian pergi ke teller untuk dibayar dan selesai. Jadi guru tinggal memfasilitasi, ya, jadi fasilitator. Jadi guru tinggal memfasilitasi, peserta didiklah silakan berkreasi di dalam ruang supermarket itu sendiri. Kemudian strategi penyampaian adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi di sini kita harus bekerja secara kolektif, kolegial, menghadirkan berbagai pihak yang terkait, yakni membangun sistem pembelajaran yang sifatnya kooperatif, secara berkelompok, diskusi, secara masif atau brainstorming, itu sifatnya kolaboratif ya. Jadi ada tugas, ada sumber belajar, ada linknya, ada mahasiswa, ada narasumber, ada sebagai penyanggah dan seterusnya, itu adalah sifatnya kolaborasi. Jadi jangan orientasinya adalah one man, one show, satu untuk semua, tetapi kita benar-benar semua terlibat di dalam kegiatan diskusi itu sendiri. Kemudian selanjutnya media dan teknologi pembelajarannya. Jadi kita sebagai guru memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran itu tentu mempertimbangkan aksesibilitasnya. Jadi aksesibilitasnya yakni keterjangkauan untuk mengakses. Jadi jangan sampai kita memilih
ICT yang justru kita tidak bisa mengaksesnya dengan baik. Jadi tentu ini pertimbangan yang utama. Carilah aplikasi atau platform digital yang kita bisa akses dengan baik. Kemudian informasi. Jadi kita mencari media pembelajaran yang dapat memberikan informasi yang aktual. Kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap, komprehensif. Jadi misalnya kita menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini sebagai aplikasi yang bisa membantu untuk menulis catatan kaki atau daftar pustaka secara efektif dan efisien, sekaligus bisa digunakan untuk mengakses informasi referensi yang tentu cukup lengkap. Jadi ini menjadi pilihan kita mencari media dan teknologi pembelajaran yang syaratnya itu memiliki kemampuan aksesibilitas yang tinggi. Yang kedua, dapat menghadirkan berbagai informasi yang lengkap dan yang aktual. Kemudian adanya pembelajaran daring di sini, pertimbangannya adalah adanya layanan bantuan belajar. Jadi misalnya ketika kita menggunakan Sispo, kemudian ada LMS, ya Sispo itu sebagai EMIS ya, Education Management Information System, EMIS, atau SIM pendidikan, sedangkan Edlink-nya adalah sebagai LMS, Learning Management System. Dan inilah keduanya dapat membantu administrasi akademik, ya. Jadi administrasi akademik dan IT. Jadi kita terbantukan ya bagaimana mahasiswa, profil mahasiswa tersimpan di dalam EMIS tadi itu, misalnya di Sispo, kemudian rekam jejak perkembangan belajar mahasiswa itu dapat tersimpan di dalam administrasi akademik secara digital. Ya. Begitu juga dengan skill IT ya. Jadi skill IT ini kita akan terbantukan dengan adanya kecakapan di bidang IT. Kita bisa mengkoneksikan satu sama lain, dan kemudian konseling dan penasihat akademik. Konseling dan penasihat akademik ini tentu di dalam layanan bantuan belajar harus dimanfaatkan, harus ditingkatkan ya. Bimbingan konseling dan tugas-tugas penasihat akademik itu harus dijalankan dengan baik. Kemudian layanan bantuan belajar, kita sebagai tenaga pendidik tentu harus memberikan akses informasi dan sumber belajar kepada peserta didik. Jadi sekiranya nanti ada waktu, nanti saya akan sebarkan atau berikan akses link yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan referensi sebanyak mungkin yang kita butuhkan, baik dalam konteks jurnal maupun dalam konteks buku itu sendiri. Segera inilah materi yang sempat saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal yang perlu diseringkan. Ya. Silakan. Jadi bagaimana Pak untuk pertemuan pekan depan, Pak? Jadi pertemuan akan datang yang mungkin saja kembali ke Pak Prof. Ahmad. Ya. Kalau Prof. Ahmad itu mungkin jadwal yang tetap. Tetapi itu problemnya kalau tiba-tiba saya dikonfirmasi untuk mengisi, ya tentu tabrakan lagi. Ya. Jadi mungkin bisa dicadangkan waktu ya. Satu saat kalau saya masuk langsung kita secara otomatis kita langsung ke waktu yang dicadangkan itu. Bisa Jadi, kayaknya jangan siangnya, nanti, Pak. Setelah sholat duhur. Nggak ada juga jadwal kuliah di sana. Ya, tergantung teman-teman kesiapannya. Saya juga break pada jam itu. Ya. Jadi saya mengajar jam 10 sampai kurang sedikit dari jam 12.
kemudian break dan lanjut di jam 15.40 ya. Jadi kalau pukul 13.30 kita bisa isi, itu lebih Iya, Pak. bagus lagi. Namun kalau Pak Prof. Ahmad yang masuk ya tentu kembali ke jadwal yang normal. Oke, ya mungkin saya juga kalau ada WA grupnya ikut nimbrung di situ ya, biar tahu informasi. Atau saya ingin menyampaikan informasi bisa langsung satu kaligus ya. Oke, kalau memangnya tidak ada hal yang perlu diseringkan, nanti kita diskusi lebih jauh di pertemuan akan datang ya. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas waktunya untuk pertemuan kita malam ini. Insya Allah pertemuan malam ini sesuatu yang bermakna, bernilai, dan punya kontribusi untuk pengembangan keilmuan kita. Dan baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Selamat istirahat ya, Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak. Ya.